berbahagialah apabila seorang hamba benar-benar memiliki rasa cinta yang membawa dirinya memperoleh manfaat itu, yaitu ketika cinta itu ia gunakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta yang ada pada dirinya betul-betul ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ciri orang-orang yang beriman. Dan ketika cinta itu menjadikan dirinya mencintai orang-orang yang beriman, sehingga ia membalut, sehingga cinta itu membalut antara diri dan orang-orang yang beriman, satu hubungan yang sangat indah, dibalut dengan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbahagialah seseorang yang ia memiliki cinta, dengan cinta itu membantu dirinya untuk selalu taat, menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cinta yang ada pada dirinya, ia berupaya untuk tidak terjatuh kepada beragam bentuk kemaksiatan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah pula, memberi karena Allah dan mencegah tidak memberi karena Allah pula, faqad istakmalal iman, maka sungguh ia telah memiliki kesempurnaan iman. Itulah cinta yang menjadikan dirinya mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia membenci seseorang pun karena Allah Azza wa Jalla. Lantas apabila ia memberi pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena sesuatu yang ia ingin dapatkan dari unsur-unsur keduniaan, tetapi ia memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun ia menahan tidak memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala pula, mungkin dia menahan untuk tidak memberi karena apabila diberi pemberian itu akan disalahgunakan, maka ia cegah, maka ia tahan untuk tidak memberi. Ia tidak memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok hamba yang memiliki kesempurnaan iman. Inilah cinta yang dimaksudkan, bahwasannya dengan cinta yang ada pada diri seorang hamba, ia akan menunaikan berbagai macam ketaatan, berbagai macam bentuk-bentuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 13. Kemudian di dalam Sahih Muslim nomor hadis 45, terdapat pula di dalam nomor hadis 71. Hadis ini diantaranya berbicara tentang cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang dari kalian itu beriman hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau sekarang menjadi mufti di setingkat menteri di kerajaan Saudi Arabia, baru diangkat beberapa hari yang lalu. Beliau menyatakan, menjelaskan tentang siapa itu Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik dengan nama kunyah Abu Hamzah adalah seorang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas ibnu Malik Al-Ansari, dari suku Ansar, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertugas membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lianna lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi tiba di kota Madinah, saat hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba di kota Madinah, haraba Malik Abu Anas minal Madinah, ayahnya Anas bin Malik, yaitu Malik, ia lari dari kota Madinah. Kenapa demikian? Li'annahu kana yabghadu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Malik, ayahnya Anas ini, membenci kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faharaba ila Syam, maka ia pun menjauh ke negeri Syam. Wa mata hunaka kafiran, dan Malik, ayahnya Anas, meninggal dunia di negeri Syam dalam keadaan kafir, belum memeluk Islam. Wa kana Anasun radhiyallahu anhu tiflan saghiran, dan ketika itu Anas masih dalam usia anak-anak.
Faja'at bihi ummuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian ibunya Anas mendatangi Nabi, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qalat, kemudian dia berkata, hadza Anas, ini Anas, yakhdumuka, ia akan membantu engkau. Jadi ibunya menitipkan Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fataqabbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa rabbahu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerimanya, dan kemudian beliau mendidiknya, membimbingnya tatkala Anas itu masih berusia kanak-kanak. Wada'a lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas biqaulihi, dengan doa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk Anas. Ya. Allahumma akfir malahu, ya Allah, banyakkan hartanya. Ya. Jadi boleh kita berdoa kepada Allah untuk minta banyak harta. Wa waladahu, banyakkan anak keturunannya. Dan memang Anas anaknya banyak sekali. Dalam riwayat lebih dari 100. Ya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah apa-apa yang engkau berikan kepadanya, kepada Anas bin Malik. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Anas. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa minta untuk diberkahi. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita mohon kepada Allah agar diberkahi. Qala wa sara yakhdumun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khadamahu asyra sinin, ketika ia berusia 10 tahun. Maka kita dapati riwayat-riwayat hadis yang berkenaan dengan pendidikan anak, itu hadis-hadis yang berkenaan dengan, diantaranya hadis-hadis yang berkenaan dengan Anas bin Malik. Seperti misalnya kita mendapati contoh, ya, anak-anak usia SD suka main, ya kan? Suka main kan? Main kejar-kejaran, main lari-larian, yang satu dikejar temannya yang satu mencegatnya, terus main lari-larian. Itu memang karakter anak. Karakter anak memang suka main. Jadi jangan sembarang mencegah. Kalau memang waktunya main, main saja. Waktunya belajar, ya belajar. Kenapa demikian? Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Hifdzus Sir, bab tentang membahas menjaga rahasia, itu diantaranya peran Anas yang meriwayatkannya. Anas bin Malik dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu waktu Anas itu dicari. Kemana Anas bin Malik ini? Dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicari. Ya. Nah, Anas
menceritakan di dalam hadis tersebut, kata Anas, ana al-abu ma'al ghilman. Ana al-abu, saya sedang bermain ma'al ghilman dengan teman-teman saya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Anas bermain, ya, sampai harus dicari. Berarti bermain di mana ini? Di dalam rumah atau di luar rumah? Di luar rumah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mencari, ya, sampai mencari. Nah, dan ketika ditemukan, ya, Anas bin Malik tengah bersama teman-teman seusianya. Maka kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, kemudian Nabi menyampaikan beberapa hal, kemudian Anas pun pergi, ya, dan ketika pulang, ya, bertemu dengan ibunya bertanya, kemana saja engkau? Saya menunaikan apa yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya mengatakan, apa itu yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merahasiakan. Oh, kalau demikian, jangan kau ceritakan kepada saya. Artinya ibunya sebagai orang tua tidak juga untuk kemudian membujuk Anas untuk menceritakan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan pendidikan. Itu menunjukkan bagaimana orang tua menjaga, mendukung, mensupport, bahkan membantu anaknya untuk merahasiakan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendidikan yang sangat-sangat, ya, berharga, ya, faedah yang sangat berharga bagi kita sebagai orang tua. Maka kita dapati pelajaran yang sedemikian banyak dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu usianya baru 10 tahun. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tolong untuk mengerjakan sesuatu yang beliau inginkan. Ya. Dan Anas bin Malik ternyata amanah. Ya. Tidak membongkar rahasia, tidak menceritakan apa yang, ya, ketika dirinya diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian ia ceritakan, bahkan kepada ibunya saja tidak ia ceritakan. Ya. Itu menunjukkan bahwasannya Anas bin Malik orang yang amanah. Nah, itulah pendidikan. Itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata ketika santri duduk di kelas kemudian ustadznya ngajar. Tidak semata-mata santri duduk di masjid kemudian ustadznya ngajar. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu adalah bentuk pendidikan. Ya. Mendidik apa? Mendidik agar Anas bin Malik amanah. Ya. Mendidik agar Anas bin Malik orang yang penurut ketika diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang taat. Mendidik Anas bin Malik radhiyallahu anhu menunaikan tugasnya dengan baik. Ya. Mendidik untuk bisa menjaga rahasia. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata duduk di depan ustadznya, kemudian diberi ilmu, ya, mendengarkan kata-katanya dan seterusnya, pelajarannya tidak semata itu. Ya. Ya. Jadi jangan kemudian, oh, Anas bin Malik dieksploitasi. Wah, ini
Kan ada begitu ya. Kalau pesantren, kalau ada sebuah pondok pesantren, misalnya ya Ma'had Salafiyin, santri-santrinya, ayo kamu cuci piring, ayo kamu nyapu, ayo kamu bantu-bantu apa di pondok. Terus orang tuanya protes, anak saya ke situ untuk belajar, bukan untuk dieksploitasi. Mudah-mudahan di sini tidak ada, ya kan? Tidak ada kan? Ada atau tidak? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Kenapa demikian? Karena yang namanya pendidikan, ya, yang namanya pendidikan itu adalah segala pengalaman hidup yang bermanfaat untuk yang dididik. Kalau kita untuk santri. Jadi kalau ustadznya, misalnya mobil pondok, menugaskan santrinya, kamu tugas masak. Kamu tugas di bagian kesehatan. Kalian berapa orang tugas untuk jaga keamanan, ronda malam. Misal. Itu jangan kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua memprotes, anak saya kok dipekerjakan. Anak saya ini, saya utus ke pondok itu supaya belajar. Sebentar, yang dimaksud belajar itu apa? Yang dimaksud belajar itu apa? Belajar itu kan tidak semata menghafal Al-Quran, itu juga belajar bagus. Tidak semata mendapatkan ilmu dari kitab ini disampaikan oleh ustadznya, itu juga belajar. Tetapi ketika ustadznya meminta santrinya, kamu tugas masak sekarang, ya, itu adalah pengamalan dari apa yang diajarkan selama ini. Buah dari ilmu itu apa? Hah? Buah dari ilmu itu apa? Amal. Nah, santrinya diminta, kamu masak. Berarti masaknya itu adalah buahnya. Buah dari ilmu yang selama ini diajarkan oleh ustadznya. Tentang apa? Tentang satu ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Masak di dapur, kemudian hasil masakannya, nasinya, sayurnya, dan lauk pauk lainnya diberikan kepada santri. Itu bentuk ta'awun atau bukan? Bentuk ta'awun atau bukan? Berarti kalau itu ta'awun, berarti santri ini sedang dididik untuk mengamalkan ayat, untuk mengamalkan apa yang diajarkan selama ini. Jadi jangan lantas kita sebagai orang tua, anak saya perintah-perintah untuk masak. Itu namanya pendidikan. Ya. Pendidikan tidak sekedar teori namanya, tetapi bagaimana bisa mempraktekkan, bisa mengamalkan. Ya. Seorang insinyur otomotif mengajarkan tentang sepeda motor. Ya. Jadi teorinya begini, ya, yang namanya dinamo ini, yang namanya knalpot ini semua. Tiap hari teori terus. Tidak pernah disentuhkan ke sepeda motornya. Sepeda motor sini apa? Kereta. Ya, kereta ya. Ya, maksudnya supaya antum telinganya akrab gitu. Kalau saya mengucapkan sepeda motor, apa sepeda motor? Ya, kereta lah gitu.
Ya. Kalau kereta di Jawa itu tidak pernah bermasalah di rodanya, nggak pernah dipompa. Itu kereta di Jawa, karena terbuat dari besi. Nah, kalau seorang insinyur terus hanya mengajarkan teori-teori, tapi tidak kemudian mencoba untuk membongkar mesinnya, membongkar knalpotnya, membongkar gearnya, teori saja, itu sama dengan dia nanti ahli teori, mengerti, ya, mekanismenya paham, tetapi dalam praktek pengamalan ia tidak bisa. Ya, jadilah dia menjadi ahli bongkar, tidak pasang. Ya, jadi bengkelnya di situ siap terima bongkar, dalam kurung tidak terima pasang. Nah, di pondok pesantren, santri itu dididik untuk bertanggung jawab. Ya, kalau dididik untuk bertanggung jawab harus ada medianya. Medianya apa? Oh, medianya jaga malam. Kan kalau ditunjuk dia harus tanggung jawab, berarti dia harus jaga malam. Ronda. Nah, itu baru bertanggung jawab kalau dia melaksanakan tugas itu. Ya. Kalau pagi hari diminta tugasnya membersihkan masjid, mengepel, menyapu, mengepel, dan seterusnya, kemudian ia laksanakan, berarti dia orang yang bertanggung jawab. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi, ketika di sebuah ma'had, pondok pesantren, salafi misalnya, ya, ustadz-ustadznya, ya, meminta kepada para santrinya dibagi tugas, ada yang tugas di dapur, ada yang tugas di ruang kesehatan, ada yang tugas di masjid, membersihkan masjid, menjaga, ada yang tugas malamnya ronda, menjaga keamanan, ada yang tugasnya, ya, misalnya menerima tamu dan seterusnya. Pembagian tugas itu bahagian dari pendidikan. Agar ketika santri ini keluar dari pondok pesantren, dia mengerti, ya, tugas kewajibannya. Ya, tidak semata-mata hafalannya yang ada. Bagus, dia banyak hafalannya, bagus. Ya, tetapi dibekali juga dengan sikap tanggung jawab, sikap ingin berta'awun, peduli kepada sesama, peduli kepada salafin yang lainnya, peduli kepada orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Nah, kalau tidak dilatih sejak ia menjadi santri, lantas kapan lagi, ya, untuk dididik menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ya. Ini satu hal yang penting sekali. Dan kita belajar dari apa yang terjadi pada diri Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada Anas, diberi tugas, kamu, ya, tolong ini, tapi rahasia ya, jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Itu menunjukkan, ya, Anas yang waktu itu masih usia 10 tahun. Ya. Tetapi sudah dilatih oleh Rasulullah SAW, dididik oleh Rasulullah SAW, ya, bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Ya. Nah, jadi dari kisah Anas bin Malik itu kita mendapati banyak sekali pelajaran faidah yang bermanfaat, ya, di dalam pendidikan, khususnya pendidikan anak. Ya. Jadi kita sebagai orang tua menyuruh anak, ya, tolong belikan telur, ya,
Itu bukan mengeksploitasi anak. Ya, orang tua menyuruh anaknya belikan telur ke sana, ya, ke kedai kelontong sana, ya, belikan beras. Bukan mengeksploitasi anak, bukan. Orang tua ya mempekerjakan supaya anaknya berbuat itu untuk melatih. Ya, melatih apa? Melatih berbakti kepada orang tua. Melatih untuk taat kepada orang tua. Ya. Bukankah kita sebagai orang tua kalau anaknya tidak mau jengkel, kan begitu? Suruh beli telur saja tidak mau. Nah, kan jengkel kan? Nah, na'udzubillah, kita punya anak seperti itu. Jadi banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bisa diperoleh oleh anak-anak kita, tetapi di luar ruangan kelas. Pendidikan itu didapat tidak di dalam kelas, tidak di depan majelis taklim, tetapi apa? Di luar. Makanya ada muridnya Imam Ahmad, saya lupa namanya, muridnya Imam Ahmad. Ia mengatakan 11 tahun saya tidak menulis hadis. Saya hanya mempelajari adab Imam Ahmad. 11 tahun. Itu artinya apa? Mempelajari adab. Ya, Imam Ahmad menerima tamu bagaimana? Kan begitu. Ya. Imam Ahmad berbicara bagaimana, dan seterusnya dipelajari. Ya. Itu belajar adab. Ya. Dan itu tentu tidak hanya di majelis taklim. Ya. Nah, jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang apabila anak kita dipondokkan, ya, dimasukkan ke pesantren. Nah, di pesantren itu oleh ustadznya dididik dalam perkara-perkara yang lain, yang itu tidak akan bisa, pendidikan itu tidak akan bisa dilaksanakan di majelis. Nah, kita sebagai orang tua harus menyadari itu, bahwasanya ada pendidikan untuk anaknya yang tidak bisa dilaksanakan di majelis, di kelas, di masjid, ya, tetapi harus dilaksanakan di luar. Nah, kita sebagai orang tua hendaknya menyadari keadaan seperti itu. Ya. Jadi dari peristiwa Anas bin Malik ini kita bisa memetik, ya, faedah yang sangat berharga, ya, untuk bisa diwujudkan di dalam pendidikan anak-anak kita. Ya. Bahkan di beberapa pesantren, ya, yang saya tahu di Solo lah gitu, ada santri-santrinya, dalam kurun waktu tertentu di pesantrennya tuh diadakan bazar. Tahu bazar ya? Pasar. Kalau pasar di sini berarti pajak dadakan. Jadi buat pajak-pajakan gitu loh, pasar-pasaran. Ya, santri ini silakan mau berjualan apa? Es, mau berjualan nasi lemak, mau berjualan pisang goreng, mau berjualan apa? Para santri semuanya, penyelenggaranya juga santri. Ketika misalnya sedang akan ada pembagian rapot, jadi kan ada waktu kosong. Nah, waktu kosong itu digunakan untuk mengadakan bazar itu tadi. Orang tuanya punya usaha herbal, dipinjam barangnya. Ya, pinjam barangnya untuk ini kan di bazar. Yang punya usaha konveksi, baju, sirwal, segala macam dipinjam untuk ini. Apa maksudnya? Ya, ma'had atau pesantren itu menyelenggarakan seperti itu. Ya, maksudnya adalah mendidik anak-anak kita untuk mandiri, mendidik untuk bisa menjadi entertainment, menjadi pengusaha, pebisnis, kan begitu. Sehingga kalau keluar dari pondok pesantren, jiwa-jiwa usahanya itu, jiwa wiraswasanya itu muncul.
Ya. Karena dari pesantren kita ini jarang yang masuk daftar untuk menjadi pegawai Kementerian Agama misalnya. Mungkin hampir nggak ada salafiyin yang lulus dari pesantren mendaftar jadi ya pegawai Kementerian Agama, itu jarang. Mungkin ada yang pernah ditemukan? Tidak ada ya, rata-rata. Ya, kalau jadi pegawai Kementerian Agama bisa copot semua jubahnya nanti. Kan pakai seragam korpri, ya kan? Nah, seragam korpri. Jadi itulah yang diberikan pendidikan itu kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kita sebagai orang tua mengetahui seperti itu, support, dukung. Ya. Nah, itu yang kita dapatkan, ya, pembelajaran dari kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima warabbahu dan mendidiknya, mendidik Anas, dan benar-benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi mendidik dalam bentuk amalia, praktek, ya. Biqaulihi, kemudian mendoakannya, wa da'alahu biqaulihi, dan mendoakannya Allahumma akfir malahu. Apa faedahnya yang kita dapatkan? Kita dapatkan bahwasannya sebagai orang tua jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anaknya. Ya. Sesibuk apapun diri kita sebagai orang tua, jangan melupakan, jangan abai untuk mendoakan anak-anak kita. Ya. Karena apa? Karena doa itu adalah bentuk perhatian kita saat anak itu tidak ada di hadapan kita. Ya. Jadi orang tua meskipun anak itu tidak ada di hadapannya, tetapi sebagai bentuk perhatian kepada anaknya, yaitu dalam bentuk doa. Sebagai bentuk kasih sayangnya, doa. Ya. Karena anak tidak ada di hadapan kita. Kalau ada di hadapan kita, mungkin bentuk kasih sayangnya bisa diusap-usap kepalanya, ya, bisa dipeluk. Kalau di depan, kalau ada di hadapan kita, tapi ini tidak ada di hadapan kita. Apa wujud kasih sayang kita? Doa. Mendoakan kebaikan untuk anak kita. Ya. Apalagi doa itu kita panjatkan saat-saat waktu diijabahinya doa. Nah, saya yakin di sini banyak musafirin, banyak musafir. Nah, musafir ini termasuk doanya yang dikabulkan. Banyak doa, jangan banyak ngobrol. Nah, itu. Ya, yang ngobrol boleh, nggak ada larangan. Nggak ada kan panitia nulis larangan tidak boleh ngobrol gitu, nggak ada kan? Nggak ada, boleh. Tapi waktu-waktu sepertiga akhir malam misalnya, ya, atau antara adzan dan iqomah, saat-saat diijabahi doa, doakan anak kita, ya, agar anak kita menjadi anak yang soleh, anak kita menjadi anak yang bertakwa, anak kita menjadi anak yang, ya, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, ya, dan seterusnya. Ya, doa kebaikan untuk anak-anak kita. Nah, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunannya supaya tidak menjadi penyembah al-asnam, penyembah berhala. Artinya bertauhid. Ya, mendoakan anak keturunannya menjadi muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ya.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, juga mendoakan. Kayaknya baru anak ngisi ini sebentar sekali, udah di stop ini. Bagaimana ini? Ya, kita break dulu atau bagaimana? Hah? Ini ceritanya kepotong nggak enak loh. Tapi ini aturannya memang harus taat aturan itu. Ini memang kalau panitia ada sebelah kanan kiri saya nggak bebas ini. 10 menit lagi ada waktu. Nah itu diantaranya hikmah. Ini belum masuk ke masalah cinta loh ini. Ini baru menjelaskan rawi. Ya, jadi saya memperhatikan tulisannya Syekh Shalih Al Fauzan, Hafizahullah Taala, dalam mengupas hadis. Ya, dalam mengupas hadis itu beliau menceritakan dulu rawinya. Nah, rawinya di sini Anas bin Malik. Diceritakan biografinya tentang Anas bin Malik. Nah, setelah itu nanti baru kepada isi hadisnya, matan hadisnya diterangkan. Misalnya hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, baru diterangkan. Itu metodenya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Jadi kita satu hadis itu kita bisa dapatkan beberapa faedah. Itu salah satu keutamaan beliau di dalam menjelaskan hadis. Nah, jadi kita dapatkan contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mendoakan Anas bin Malik. Ya. Dan kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu, orang yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 10 tahun. Min hina qadimal Madinah, ketika Nabi tiba di kota Madinah. Ya. Ila an tuwfiya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Rasul usia 40 tahun misalkan, kemudian beliau meninggal ketika usia 63 tahun, berarti 23 tahun. Ya. Nah, mungkin dikurangi sekian tahun ditambah 10 tahun. Jadi kurang lebih ya 25 sampai 30 tahun Anas bin Malik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya di antara itu. Masih muda. Ya, artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih muda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Gitu. Wa tarabba ala yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mendapatkan pendidikan, bimbingan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Wa hadza min husni tasarrufi ummihi radhiyallahu anha. Dan ini adalah satu bentuk tindakan yang baik dari ibunya untuk menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu benar-benar terdidik ya, menjadi orang yang terdidik dan benar-benar menjadi sahabat yang mulia. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini masuk ke dalam matan hadis. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman ya dari kalian, ai la yakmulu imanuhu. Yang dimaksud dengan la yu'minu, tidaklah beriman, maksudnya tidak sempurna imannya. Walaisa ma'nahu nafya aslil iman, bukan berarti orang itu tidak ada imannya sama sekali, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan la yu'minu, tidaklah beriman, maknanya tidaklah sempurna iman seseorang. Ya.
hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, yakni man lam yuhibba li akhi, yaitu seseorang yang tidak mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia tidak mencintai dirinya, yakunu imanuhu naqison, maka akan jadilah orang itu memiliki iman yang kurang. Ya, memiliki iman yang kurang. Walaisal muradu huna, dan di sini bukanlah yang dimaksud akhahu, saudaranya, yang dimaksud saudara, mina nasab, berdasarkan nasab, bukan. Ya, jadi dalam hadis ini dikatakan li akhi, ya, mencintai saudaranya, yang dimaksud saudara di sini bukan berdasarkan nasab, bukan berdasar keturunan. Bal muradu bi akhi kullu muslim, tetapi yang dimaksud tentang kata akhi di sini, saudara, kullu muslim, yaitu yang dimaksud saudara semua orang Islam. Li'annal mu'minina ikhwatun, karena orang-orang yang beriman itu hakikatnya adalah ikhwatun, bersaudara. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Fayuhibbu li akhi al-muslim, maka mencintai saudara muslimnya, minal khair, termasuk perbuatan baik. Ya. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya, melakukan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu sebagaimana untuk dirinya sendiri. Li'annal muslimina nafsun wahidatun, karena orang-orang Islam itu adalah satu. Ya, orang-orang Islam itu satu. Wajasadun wahid. Ya, jasad seperti tubuh yang satu. Yata'allamu ba'duhum li'alamil ba'd. Apabila sebagian jasad itu merasakan sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit. Wa yafrahu ba'duhum li farahil ba'd. Apabila yang lainnya gembira, maka tubuh yang lain pun merasakan gembira. Ya. Itu muslim. Ya. Antum punya kenalan di Palestina, di Gaza? Ada yang punya kenalan di Gaza? Tidak ada. Tapi ketika Gaza itu dihancurkan oleh Israel, oleh Zionis Yahudi, apa perasaan kita? Hah? Sedih kan? Padahal nggak ada kenalan tuh di sana. Tidak ada kenalan di sana. Tidak ada yang kenal. Ya, tidak ada yang kenal. Tapi begitu Zionis Yahudi menghancurkan, ya, Gaza, menghancurkan negeri Palestina, kita tidak terima. Apa yang menyebabkan kita tidak terima? Jauh, ya. Ini di Aek Songsongan. Aek Songsongan itu kayaknya sulit kalau cari di peta itu. Aek Songsongan dengan Palestina, Gaza di sana jauh. Ya. Telepon-teleponan aja tidak pernah, WA pun tidak. Ya. Tapi begitu di sana disakiti, kita ikut merasakan. Ya. Kita ikut merasakan. Nah, itu, ya, yang menganugerahkan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya, ya, sesama Muslim, sesama mukmin itu ikhwah, bersaudara. Padahal selama ini kita tidak pernah berhubungan, tidak pernah apa. Ya. Nah, jadi surat kedua ini Masya Allah sampai jam 10.30 saja. Ini bagus. Ya.
Kuat ya, insya Allah sampai jam 10.30. Ini yang sepuh-sepuh, terutama yang tua-tua. Ya. Gak apa-apa ini sampai 10.30. Lanjut. Betul ya, kuat ini ya. Kalau nanti perlu, misalnya yang terutama yang sudah usia lanjut, jangan terlalu lama menekuk lutut. Ya, kalau ingin berdiri, berdiri saja. Gitu. Gak apa-apa berdiri, gitu kan, kurang lebih setengah jam, misalkan. Atau keluar, jalan-jalan dulu. Kan di luar kedengaran ya kan, kedengaran taklim. Jangan sampai nanti begitu selesai taklim, ya lututnya kaget. Ini. Kan kalau udah usia lanjut itu cairan berkurang di sini, ya kan? Cairan berkurang. Ini jangan sampai pulang dari eksongsongan terus malah sakit. Na'udzubillah. Ya, jaga kesehatan, dijaga kesehatan. Gak apa-apa, saya izinkan kalau misalnya mau berdiri dulu, gak apa-apa, silakan berdiri dulu. Mau keluar dari masjid dulu, tidak apa-apa. Khusus untuk yang sepuh. Nah, yang muda-muda harus bertahan. Nah itulah betapa ya, persaudaraan yang bukan karena nasab, tetapi karena iman. Ya, karena dibalut dengan iman, cintanya pun cinta karena mahabbah fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang demikian ini adalah merupakan satu bentuk, ya, satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Sampai ya, dirinya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. An yakrahal muslimu li akhi, ya, ma yukrahu li nafsi. Ya. Kalau seorang muslim membenci kepada muslim yang lainnya, berarti sebenarnya ia sedang membenci dirinya sendiri. Ini berbahaya. Ya, maka ya, cinta kita kepada sesama muslim harus benar-benar dijaga. Ya. Cinta kita kepada sesama muslim harus benar-benar dijaga. Ya. Kenapa demikian? Karena buah dari cinta itu, ya, sebagaimana ya, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis, saya nukilkan dari Sahih At-Targhib wa Tarhib, karya dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kitab jilid 3 halaman 96. Saya nukilkan hadis ini sahih karena dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nabi SAW bersabda, wala yuhibbu rajulun qauman illa husyara ma'hu. Dan tidaklah seseorang mencintai satu kaum illa husyara ma'hum, kecuali orang itu akan disatukan, ya, kecuali orang itu akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Nah, ini terkait dengan mahabbah, terkait dengan cinta. Maka kalau kita mencintai orang-orang yang beriman, ya, kita mencintai kaum muslimin yang bertauhid, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya kita ingin, ya, disatukan dengan mereka kelak di yaumil qiyamah. Ya. Dalam sebuah hadis diungkapkan, ya,
Hadis ini hadis sahih. Ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 3688. Juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, nomor hadis 2639. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, seseorang datang, ya, di dalam hadis yang lain dijelaskan seseorang ini adalah seorang ahlul badi, orang Badui. Ya, orang Badui. Orang Badui itu tinggal di pelosok, belum pernah ikut taklim, ya. Jadi masih betul-betul Badui. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam faqala. Ya, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata qiyamus sa'ah? Kapan terjadinya kiamat itu?" Faqama Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam ila shalah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam berdiri hendak menunaikan sholat. Ya. Ya, jadi hendak sholat berjamaah. Ya. Nah, ini orang Badui datang bertanya, kapan terjadinya kiamat itu? Nah, saat itu tidak langsung dijawab, karena Nabi akan menunaikan sholat berjamaah. Ya. Falamma qada sholat, maka ketika Nabi SAW menyelesaikan sholatnya, selesai sudah sholat berjamaah, qala, Nabi SAW bertanya, aina sa'il anil qiyamah? Mana orang yang bertanya tentang masalah kiamat itu? Nah, qala ar-rajulu, maka si laki-laki itu pun berkata, ana ya Rasulullah, saya yang tanya itu tadi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki itu, qala adat ma'adatta laha. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki itu, ma'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya. Qala, laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, ma'adattu laha kabira salah wala salmin. Wahai Rasulullah, tidak ada yang saya persiapkan. Ya. Sholat, puasa tidak pernah saya persiapkan. Ya. Illa anni uhibbullahu. Ya. Kecuali sungguh saya ini mencintai Allah wa rasulahu, dan mencintai rasulnya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Wa anta ma'a man ahbabta, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya. Faqala Anas, maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ma ra'aitul muslimin farihun, saya tidak pernah melihat kaum muslimin itu bergembira. Ya. Farihu bisyai'in ba'dal Islam. Ya, saya tidak pernah melihat kaum muslimin ini begitu bergembira, ya, setelah keislaman mereka, ya, mithla, ya, farihim biha, kecuali dengan kegembiraan mereka sekarang ini. Ya. Artinya apa? Ya. Kisah ini memberikan berita gembira kepada kaum muslimin, bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, dalam riwayat yang lain Anas mengatakan,
saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, saya mencintai Umar radhiyallahu anhu, agar saya kelak di akhirat bersama mereka ya, meskipun amalan saya tidak seperti amalan mereka. Artinya apa? Amalannya Anas bin Malik itu merasa jauh dibandingkan dengan amalan-amalan kebaikannya Abu Bakar dan Umar. Itu harapannya Anas bin Malik. Dengan sebab apa? Dengan sebab ya, diri Anas radhiyallahu anhu mencintai mereka semua. Ya, mencintai mereka semua. Ya, maka inilah buah daripada cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuah sampai nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim tadi, mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, ketika mendengarkan kata anta ma'aman ahbabta, qala Anas fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa Abu Bakrin, saya mencintai Abu Bakar, ya. Wa Umar, dan saya mencintai Umar, ya. Wa arju an akuna ma'ahum, ya, bihubbi iyahum, dan saya berharap ya nanti saya dikumpulkan bersama mereka, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersama Umar radhiyallahu anhu, bihubbi iyahum, disebabkan karena cinta saya kepada mereka. Luar biasa masalah mahabbah. Ya, maka hadis yang tadi saya sampaikan, ya, man ahabba lillah wa abghadu lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, itu karena memberi pengaruh kepada kehidupan di akhirat nanti. Ya, karena kita akan dikumpulkan bersama ya orang-orang yang kita cintai. Wa illam a'mala bimithli a'malihim, meskipun amal saya itu, kata Anas bin Malik, meskipun amal saya itu tidak seperti amalan-amalan mereka. Abu Bakar, oh masya Allah, amalannya luar biasa. Ya. Sampai dikatakan Abu Bakar itu diisyaratkan penghuni surga, ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, ada 4 amalan yang menjadikan seseorang tidak diragukan lagi dia ahlul jannah. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, siapa yang hari ini berpuasa? Dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. 1 amalan. Kemudian ya, ditanya lagi, siapa yang hari ini menengok orang sakit? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar lagi yang ngacu. Nah, kemudian ditanya, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar lah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini bersedekah memberi makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Wah, Abu Bakar lagi. Itu menunjukkan bagaimana keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang pada satu hari berkumpul amalan ini pada seseorang, balasannya jannah, surga.
itu keutamaan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang oleh orang-orang Syiah, Abu Bakar ini dibenci setengah mati. Bukan setengah hidup, setengah mati. Orang Syiah membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ya, kebencian Syiah kepada Abu Bakar termasuk kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, orang-orang Syiah mengatakan dua orang sahabat utama ini, dua orang sahabat Nabi SAW ini dikatakan sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Bayangkan, ya, dikatakan oleh orang-orang Syiah sebagai dua berhala. Ya. Ya. Orang-orang Syiah ya seperti itu. Ya. Malaikat Jibril saja dimusuhi ya, oleh orang-orang Syiah. Malaikat Jibril itu dimusuhi. Kenapa dimusuhi? Karena khana. Karena khana. Malaikat Jibril berkhianat. Menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah bukan kepada Ali, tapi disampaikannya kepada Muhammad. Nah, orang Syiah tidak terima, maka orang Syiah memusuhi Jibril, malaikat Jibril. Nah, itu Syiah, bagaimana kebenciannya, tidak hanya kepada Abu Bakar, tidak hanya kepada Umar, ya, bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membencinya. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana keutamaan cinta seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ya. Maka seorang muslim ya, tidak boleh membenci kepada saudaranya. Ya. Fakama annaka takrahu li nafsika syarra asyarra wa darar. Sebagaimana dirimu ya, membenci kalau dirimu sendiri jelek, ya, dirimu sendiri bahaya, ya, membahayakan, ya. Fa innaka takrahu aidan li akhika, maka sesungguhnya engkau membencinya, membenci terhadap saudaranya, itu pun ya, adalah sesuatu yang akan buruk, ya. Fala tatanawaluhu bisyarri wala tadurru bihi, ya, wala taghussuhu wala takhunuhu, maka janganlah sekali-kali berbuat kejelekan kepada saudaramu, janganlah sekali-kali membuat bahaya kepada saudaramu, janganlah sekali-kali menipu kepada saudaramu, dan jangan sekali-kali mengkhianati saudaramu. Amalan-amalan ini yang akan merusak ukhuwah Islamiyah, ya. Amalan-amalan yang seperti ini yang akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Sahih Muslim, hadis ke nomor 2564. Ya. Beberapa amalan ini akan merusak, ya, tautan cinta sesama Muslim. Ya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
La tahasadun, janganlah kalian saling bersikap hasad, iri, dengki. Ya. Wala tanajashu, dan janganlah kalian berlaku an-najash. Ya, nanti akan dijelaskan. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd, dan janganlah ya sebagian kalian ya menelikung dalam jual beli atas jual beli saudaranya. Ya. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhibuhu, tidak boleh menghinanya. Wala yakdhibuhu, tidak boleh mendustainya. Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, menunjuk ke dada beliau yang mulia, menunjuk ke dada beliau yang mulia, thalatha marrat, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihasbun ri'i minasyarr ayyahqira akhahul muslim, seseorang itu akan tetap dalam kejelekan ya tatkala ia senantiasa atau tetap merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haramun, itu haram. Haram apanya? Dammuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, kehormatannya. Nah, jadi kalau kita menelaah hadis ini, kita dapati beberapa hal. Yang pertama, sebab-sebab yang akan merusak pertautan cinta kita dengan saudara kita. Apa itu yang akan merusak? Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, al-hasad, hasad, iri, dengki, ya. Saudaranya bisa beli rumah, ya, iri, paling itu uangnya mungkin dari, ya, nggak jelas itu. Wah, ini sudah bahaya, ini bahaya. Sudah tidak memiliki sikap husnuzon kepada saudaranya, ya. Ini mau haji loh tahun ini. Haji apa? Ya. Nah, ini sudah mulai. Ya. Iri, hasad. Ya. Harusnya kalau seorang muslim mendapat berita gembira seperti ini, Pak itu bisa beli rumah baru nih. Oh iya, alhamdulillah. Allah ibarik fi, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Doakan malahan. Ya. Tidak kemudian dikomentari secara negatif. Ya. Bapak ini usianya udah 60 tahun loh, tapi bisa nikah lagi. Wah, nggak bisa adil itu, nggak bisa adil. Iri. Wah, bahaya kan? Ya bahaya.
Harusnya kan didoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kan begitu harusnya. Oh. Kasih 2 jempol. Gitu kan. Oh, Masya Allah, kepala 6 pin ternyata Masya Allah. Gitu kan. Nah, seharusnya yang lainnya terpacu gitu. Karena ini kan amal soleh bukan? Iya kan? Panitia ini manggut-manggut ini. Artinya amalan kebaikan itu jangan kemudian disikapi dengan sikap yang dengki, yang iri, apalagi sampai terucap, naudzubillah. Sampai terucap. Ya. Kalau terucap didengar oleh orang lain. Nah, kalau orang lain punya penyakit yang sama, terprovokasi, mudah terbakar. Ya, naudzubillah. Dan ini akan menjadi bibit terjadinya perpecahan. Akan terjadi bibit keretakan yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Beliau menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, yang saling merajut ukhuwah, persaudaraan. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan sebab hasad itu tadi, ya, bisa-bisa tidak akan terjadi. Dan ini membahayakan, sangat membahayakan, ya, ukhuwah Islamiyah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang la tahasadu. Kenapa demikian? Li'annal hasada huwa akbar ma yufarriqu bainal muslimin. Karena sesungguhnya perbuatan hasad itu adalah sebab terbesar dari terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya. Bahwa akhtarul afatil ijtimaiyah, dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, ya, di tengah masyarakat, ya. Wal hasadu maknahu, hasad itu pengertiannya, ya, tamanni zawalin ni'mah anil mahsud, yaitu ketika seseorang menginginkan nikmat yang ada pada diri orang yang dia hasadi, yang dia iri, yang dia dengki, nikmat yang ada pada orang tersebut dia inginkan hilang. Hilang. Itu hasad namanya. Ya. Nah, beda-beda tipis dengan ghibtah. Ghibtah beda lagi. Kalau ghibtah disyariatkan, boleh kita ada perasaan ghibtah. Ghibtah itu seperti misalnya seseorang dia pergi haji, kemudian dia, saya juga ingin pergi haji, ya. Nah, itu ghibtah namanya, bukan iri, tapi ada perasaan keinginan seperti yang dia lakukan. Itu ghibtah. Ingin memiliki sesuatu yang ada pada orang yang dia ghibtah tersebut. Nah, itu dibolehkan. Ya. Dia kaya, saya juga ingin punya kekayaan seperti dia. Dia punya kekayaan, dia beramal dengan kekayaannya. Saya juga ingin seperti dia. Kalau saya punya kekayaan seperti dia, saya pun akan beramal seperti dia. Nah, ghibtah yang seperti itu justru berpahala. Dapat pahala dia. Pahala karena apa? Karena niatnya dia sudah niat ingin berbuat baik. Itu dapat pahala. Jadi beda antara ghibtah dengan hasad. Kalau hasad, ya, inginnya apa yang dimiliki oleh orang yang kita yang dihasadi itu dihilangkan. Ya. Misalkan dia punya rumahnya nanti dijual lagi misalnya, hilang pokoknya. Intinya nikmat itu hilang. Ya.
Sawa'un aradaha an takuna lahu aw an tazula wa la takunu li ahad. Ya. Baik apa yang diinginkannya menjadi miliknya atau ya lenyap sama sekali. Ya, tidak ada. Wal hasad, dan hasad itu kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam Sunan, kitab Sunan Abi Daud, hadis nomor 4903. Disebutkan oleh Nabi SAW, iyyakum, hati-hatilah kalian, wal hasadu, wal hasada, dari hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar, sebagaimana api memakan al-hataba, kayu bakar, awil ghusba, atau rumput yang kering kerontang. Itu hasad. Ya. Akan mengikis habis, memakan habis kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang hasad tersebut. Na'udzubillah. Ya, berbahaya sekali ya sikap hasad ini. Ya, sebagaimana api memakan kayu bakar, sebagaimana api membakar rumputan yang kering. Ya. Dan hasad ini, ya, hasad ini bisa membawa seseorang kepada kekufuran. Karena sikap hasad ini bisa membawa seseorang kepada kekufuran. Sebagaimana iblis punya sifat hasad kepada Nabi Adam. Ya, tumbuh rasa sombong. Ya, diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis membangkang. Ya. Kemudian sikap hasad ini bisa membawa seseorang untuk melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa. Ya. Sebagaimana anak keturunannya Nabi Adam. Ya. Dua orang saudara, yang satu ya, diterima persembahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu ditolak. Yang ditolak ini kemudian membunuh saudaranya yang diterima amalannya. Itu hasad, disebabkan karena hasad. Kemudian ya, sikap hasad ya, akan mencerai-beraikan kaum muslimin ya, dengan sikap hasad, menumbuhkan kebencian di antara kaum muslimin ya, karena sikap hasad. Yang jelas sikap hasad bisa menolak kepada kebenaran ya. Seperti ya, orang-orang Yahudi bersikap hasad kepada Nabi Muhammad SAW karena risalah yang turun, Nabi terakhir yang ya, yang disebutkan di dalam kitab mereka, Taurat mereka, mereka kan meyakini akan ada Nabi terakhir. Ternyata Nabi yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari mereka. Ya, ternyata Nabi terakhir dari keturunan Ismail, dari bangsa Arab. Nah, orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim sebagai Bani Israel ini tidak terima, hasad, iri. Kenapa? Ya, kenabian Nabi terakhir ini jatuh kepada keturunan Ismail.
Nah, sehingga akhirnya karena sikap hasad ini menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sikap hasad. Karena sikap hasad itu menjadi seseorang menolak kebenaran. Ya. Hasad, kalau dia paling banyak yang ikut, kalau dia ngajar sedikit, hasad. Nah, itu bahaya. Ya, akan memporak-porandakan ya, ukhuwah Islamiyah. Ya. Seharusnya orang itu ya, sana pondok sana santrinya banyak, pondok yang di sana sedikit, yang sedikit ini hasad kepada yang pondok santrinya banyak. Ini berbahaya. Ya, intinya sikap hasad itu adalah sikap yang sangat berbahaya. Wala tanajasu an-najsu. Ya. Dan janganlah kalian saling an-najsu. Apa itu an-najsu? Istifaratus syai'. Ya. Ya. Artinya istifaratus syai'. Irtafa'a asy-syai', mengangkat sesuatu. Wa najsu fil bai', an-najsu di dalam jual beli, yaitu az-ziyadatu fi thamani sil'ah, menambah harga barang. Ya. Menambah harga barang itu arti secara bahasa. Wa tanajasu ay tafa'ul minan najas. Ya. Ya. Yaitu melakukan tafa'ul, melakukan satu bentuk ya, dalam satu bentuk perbuatan yang berkompetisi begitu dalam hal an-najis, jual beli. Ya. Huwa an yazida rajulu thamana sil'ah, yaitu seseorang menambah harga barang, wa huwa la yuridu syira'aha, sementara dia menambah barang itu dia tidak punya niat untuk membeli. Ya. Walakin la yasma'ahu ghairuhu, akan tetapi dia menawar barang itu dengan menaikkan harganya supaya orang ini, orang yang dia maksudkan nanti, mendengar perkataannya. Fayazida biziyadatihi, maka kemudian bertambahlah, kemudian orang yang mau membeli ini menambah harganya lagi. Ya. Ya. Jadi misalnya A mau membeli barang ke B. Ini A ingin sekali nih, ya. Oh, ada kendaraan jadul kuno, ya. Dia kolektor, suka barang kuno, ya. Dia ingin kalau ada barang kuno dia beli. Nah, terus ada si C. Si C ini pura-pura menawar ke si B yang punya barang. Pura-pura menawar. Berapa kau harganya? Ya, 10 juta. Saya beli 15 juta. Nah, ini A karena ingin menguasai, saya beli 20. Padahal si C ini tidak bertujuan, tidak punya niat untuk membeli. Cuman dia pasang harga supaya si A ini nanti harganya jadi lebih tinggi. Nah, itu namanya an-najsu. Tidak boleh. Nabi SAW mengharamkan yang demikian. Fahada muharramun, maka perbuatan yang seperti ini haram. Ya, menaikkan harga supaya yang pembeli yang awal ini jadi ikut naik. Nah, ini di sini ada unsur apa? Unsur tipuan, unsur menipu. Dia berbohong. Dia tidak punya niat untuk membeli. Nah, ya, tidak ada punya niat untuk membeli, cuma supaya harga barang ini jadi melambung, jadi tinggi.
Nah, yang seperti itu haram. Ya. Bidilalati hadzal hadis, berdasarkan dalilnya berdasarkan hadis ini. Ya. Amma in kana yazidu fi sil'ah. Adapun apabila dia menawar barang, menaikkan harganya, ya, harga barang itu dia naikkan, ya. Min ajli ayyashtariha, tetapi dia bertujuan untuk membelinya, ada niat untuk membelinya, fala mani', maka yang demikian ini tidak terlarang. Ya, tidak terlarang. Istilahnya seperti lelang. Ya, lelang kan begitu. Ya, dijual, dibuka dengan harga 10 juta. Saya 12 juta. Ada lagi yang memang mau niat beli 12 juta itu. Nah, yang lain saya 13 juta. Oh, akhirnya saya 14 juta. Nah, memang mau niat beli. Nah, tapi kalau tidak niat beli hanya untuk supaya harga barang ini naik, nah itu yang namanya an-najasu. Itu yang seperti itu haram. Amma annahu yazidu fiha, adapun tujuannya ia menambahkan harga pada barang tersebut, wa huwa la yuridu syira'aha, sementara ia tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk membeli barang tersebut. Wa innama yuridu, akan tetapi dia yang dia hanya inginkan adalah an yarfa'u fi an yarfa'u qimataha, ya, sehingga harganya itu menjadi tinggi. Ya. Ya. Menjadikan harganya itu tinggi. Likauni syarikan lil ba'i, ya, karena ada serikat dalam hal masalah jual beli, au sadiqan, karena au sadiqan lahu, atau karena ada pertemanan, ya, solidaritas, au ma'asbaha dzalik, ya, atau ada hal-hal lainnya yang serupa dengan itu, fahadza najsun muharramun, itulah yang disebut dengan najsun, yang diharamkan. Nah, jual beli yang semacam ini bisa, ya, merusak ukhuwah, merusak persaudaraan sesama muslim. Kenapa? Kalau yang beli ini sampai tahu, waduh, ternyata dia nggak beli tuh, dia hanya cuma ingin naikkan, oh saya merasa ditipu ini. Nah, tumbuh akhirnya kebencian. Ya. Dengan akibat najsun itu tadi, tumbuh kebencian. Karena apa? Si pembeli ini merasa ditipu. Ya. Bahasa orang sana, merasa dikadali. Ya. Terkena tipu. Oh, ternyata harganya ini. Dia ternyata, oh, kong kali kong ini mafia semua. Ah, terjadi permusuhan. Nah, ini berbahaya untuk, ya, untuk persaudaraan itu tadi. Maka, ya, an-najsu itu bisa menjadi, ya, bibit perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW, wala tabaghadu, al-bughdu, kebencian itu pun termasuk bibit yang akan merusak, ya, pertautan cinta antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Al-bughdu fil qalbi wa huwa al-karahiyah, yaitu ketika seseorang karahiyah, membenci, tidak suka, ya, tidak suka kepada seseorang, ya. Wal matlubul aqs, ya, dan yang dituntut seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah yang lawan daripada al-bughdu. Apa itu? Wa huwal mahabbatu bainal muslimin, yaitu adanya mahabbah di antara kaum muslimin. Itu yang dituntut,
itu yang diharuskan disebarkan di tengah kaum muslimin, saling mencintai. Ya. Ketika cinta mempertautkan kita, itu artinya sesama kaum muslimin benar-benar tumbuh ukhuwah itu karena didasari oleh cinta itu tadi. Bagaimana supaya tumbuh cinta itu? Insya Allah pada sesi berikutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Sudah waktunya habis. Gitu ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam. Sesi berikutnya mungkin besok ya, karena untuk yang nanti sore temanya bukan masalah cinta. Ya, jadi mohon maaf kalau antum semua kok cintanya pembahasannya ini. Saya pikir cintanya pembahasannya wah kecele saya nih. Nah, mohon maaf gitu. Ya, ini cinta yang sangat penting karena tiga macam cinta itu apa tadi? Ya, cinta kepada Allah, apa lagi? Cinta karena Allah, terus cinta yang membantu untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Lulus semua, masya Allah. Walhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.